Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Pasti sudah banyak yang tidak sabar ya sob, ingin menyaksikan race ke-1 dari ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Di video kali ini, admin akan memberikan update kepada sobat-sobat Balapmania semuanya tentang ronde pertama dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Walaupun race-nya belum dimulai ya sob, karena untuk race-nya sendiri baru akan dilaksanakan pada tanggal 26 di hari Sabtu dan juga 27 April di hari Minggunya sob. Namun secara resmi untuk ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup tahun 2025, ronde pertama secara resmi sudah dimulai. Yang mana ronde pertama dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol dan dimulai secara resmi dengan ditandai pada sesi track walk ataupun pengenalan sirkuit yang dilakukan oleh semua pembalap dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini yang berjumlah lebih kurang 26 pembalap ya sob, termasuk 2 pembalap dari Indonesia, Veda sebagai pembalap yang sudah 2 musim termasuk musim ini ya balapan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan juga Ramadipa pembalap yang baru saja diorbitkan dari Astra Honda Racing Team untuk mengikuti ajang balapan di Eropa, dan salah satunya adalah ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah kemarin sob, dari sesi hari pertamanya ya, dimana sesi pengenalan sirkuit ataupun track walk ya, untuk semua pembalap tentunya sangat penting. Walaupun pembalap yang sudah balapan sebelumnya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ini seperti halnya Veda ya sob, namun tetap saja penting bagi Veda untuk mengikuti ajang lagi maksud admin, untuk mengikuti sesi track walk, karena biasanya ada bagian sirkuit yang di sirkuit Jereznya sendiri ya sob, mungkin ada sedikit perubahan, misalnya ada sedikit bumpy ataupun ada beberapa perubahan layout di sirkuit Jerez ya, maksudnya bukan perubahan layout yang besar, namun hanya sedikit perubahan layout karena mungkin ada perbaikan ataupun penyesuaian ya. Oleh karena itu tentu saja pengenalan sirkuit ini penting dilakukan oleh semua pembalap, tidak terkecuali untuk pembalap seniornya sob. Nah untuk sirkuit Jerez sendiri ya, kemarin dari Danny Ribalta selaku rider coach dari pembalap-pembalap di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah Danny Ribalta sendiri pernah admin sampaikan ya, selain menjadi rider coach di Junior Talent Team, yang artinya menjadi rider coach untuk Veda, kemudian Ramadipa, Mitani, Kiati Singapong, kemudian ada juga Lucas Brown. Nah, Danny Ribalta ini juga menjadi rider coach di semua pembalap, untuk semua pembalap maksudnya ya sob, di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kemarin dari pernyataan yang disampaikan oleh Danny Ribalta pada saat melakukan sesi track walk ya, dimana Danny Ribalta ini mendapatkan pertanyaan dari Dominica yang merupakan MC dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup sendiri. Dan memang Dominica ini memang adalah MC yang sudah dari tahun sebelumnya bukan membawakan acara ya, tetapi memberikan informasi update tentang ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup secara langsung di sirkuitnya ataupun di pedoknya ya sob. Nah kemarin itu Dominica memberikan pertanyaan kepada Danny Ribalta, dimana untuk sirkuit Jerez sendiri apakah termasuk sirkuit yang sulit untuk pembalap di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan dari pernyataan yang disampaikan oleh Danny Ribalta mengatakan bahwa sirkuit Jerez ini termasuk sirkuit yang cukup tricky. Apalagi untuk pembalap yang masih baru, yang belum pernah balapan sama sekali di ajang balapan Eropa, apalagi belum pernah balapan di sirkuit Jerez. Oleh karena itu akan sulit bagi pembalap tersebut melakukan penyesuaian, karena ada beberapa sektor yang menurut Danny Ribalta ya sob, pembalap ini harus tampil kuat untuk bisa perform di sirkuit Jerez sendiri. Dan lagi menurut Danny Ribalta ya, pada saat sesi latihan bebas, ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ini hanya melakukan latihan bebas ini sebanyak 2 kali dengan waktu 2 kali 25 menit ya sob, di saat sesi latihan bebas. Dan ditambah lagi pada saat kualifikasi dengan waktunya lebih kurang 20 menit. Oleh karena itu menurut Danny Ribalta, waktu dari sesi pre-practice dan juga sesi kualifikasi tidak mencukupi untuk pembalap baru di Red Bull MotoGP Rookie Cup untuk menyamai level dari pembalap-pembalap senior di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena menurut Danny Ribalta, untuk pembalap senior yang sudah mengetahui bagaimana trikinya sirkuit di Jerez Spanyol, maka mereka ini bisa membuat level balapan di sirkuit Jerez menjadi lebih tinggi, lebih panas lagi ya sob. Oleh karena itu menurut Danny Ribalta, untuk pembalap baru di kategori ini ya, maksudnya pembalap yang baru diorbitkan ke ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini, di ronde pertamanya menghadapi sirkuit Jerez, pastinya
mereka akan dapat menghadapi kesulitan. Maksudnya mereka ini akan menghadapi kesulitan, tetapi mereka pasti akan bisa menyesuaikannya. Walaupun dari segi latihan bebasnya, waktu yang mereka butuhkan ini tidaklah mencukupi. Nah, oke sob, untuk Veda sendiri ya, di tahun lalu di sirkuit Jerez di ronde pertama memang kalau kita lihat penampilan Veda ini masih belum maksimal kalau di tahun lalu sob, di ronde pertamanya. Karena pada saat balapan di sirkuit Jerez sempat diguyur hujan sehari sebelumnya ya sob, sehingga masih sirkuit Jerez pada saat itu masih sedikit digenangi, bukan digenangi ya, tetapi ada bagian yang basah. Kalau dibilang itu wet dam dari bekas basahan akibat diguyur hujan ya di sirkuit Jerez Spanyol. Dan kemarin pada saat tahun lalu Veda balapan di sirkuit Jerez, hal ini terjadi dan pada saat race ke-1-nya menyebabkan Veda terjatuh karena pada saat itu terlihat Veda sedikit menyentuh bagian wet dam dari sirkuit Jerez yang akhirnya menyebabkan Veda tergelincir. Padahal pada saat itu Veda sudah memulai balapan dengan cukup baik, bahkan Veda berada pada rombongan terdepan dan memang ekspektasinya pada saat itu ketika Veda berada di depan, semuanya mungkin berekspektasi Veda akan mendapatkan hasil yang baik di Jerez ya sob. Namun sayangnya di race ke-1-nya Veda tidak berhasil menyelesaikan balapan. Kemudian di race keduanya, karena Veda sudah bisa menunjukkan penampilan yang cukup baik di race ke-1 dengan bisa tampil di barisan depan, namun sayangnya karena terjatuh tadi ya sob. Nah, pada akhirnya di race kedua masih banyak juga yang berekspektasi kalau Veda ini akan mendapatkan hasil yang baik. Namun sayangnya di race kedua di sini baru terlihat sob bahwa memang jam terbang itu sangatlah penting. Ketika Veda balapan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde pertama di sirkuit Jerez kemarin ya, di race keduanya di situ terlihat Veda benar-benar kalah jam terbang dari pembalap-balap yang sudah terbiasa balapan di Eropa ataupun yang sudah terbiasa balapan di sirkuit Jerez, dan juga pembalap yang senior yang sudah 3 musim ataupun 2 musim balapan di sirkuit Jerez di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup menggunakan KTM RC 250R. Oleh karena itu pada saat balapan di race keduanya kita melihat ya Veda ketinggalan cukup jauh dari rombongan terdepan, yang pada awal balapan sebenarnya juga Veda menunjukkan penampilan yang cukup baik dengan bisa menempel rombongan terdepan. Karena tadi itu ya sob, kalau menurut admin karena Veda ini masih kekurangan jam terbang, pada akhirnya di ronde pertama itu Veda tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu menurut admin di race ke-1, di race kedua pada ronde pertama di tahun 2025 ini Veda pasti ingin membalas kekecewaannya di tahun lalu yang tidak bisa tampil maksimal di ronde pertama di sirkuit Jerez Spanyol. Nah, dengan pengalaman Veda yang sudah bisa berada di barisan depan melawan pembalap-balap senior yang juga cukup sengit persaingannya, cukup panas persaingan di tahun 2024 di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ya sob, maka admin cukup optimis di ronde pertama kali ini ya Veda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Amin. Prediksi admin dan juga harapan admin semoga saja Veda bisa masuk di posisi 5 besar dan lebih baik lagi bisa masuk di posisi podium pada ronde pertama kali ini ya sob. Amin, kita doakan lagi. Bukan admin ingin menjudge kalau memang Veda ini langsung juara nih di ronde pertama, karena kita belum tahu juga ya bagaimana hasilnya. Namun setidaknya kita mendoakan yang terbaik untuk pembalap Indonesia, untuk Veda dan juga Ramadipa. Nah, kalau Ramadipa sendiri seperti yang disampaikan oleh rider coach Denny Ribalta, yang mana untuk pembalap baru pasti akan mengalami kesulitan di sirkuit Jerez yang cukup tricky dan di mana ada beberapa sektor pembalap harus tampil kuat. Maka untuk Ramadipa menurut admin di penampilannya di ronde pertama kali ini pasti akan berusaha melakukan adaptasi dengan sangat cepat lah maksud admin ya sob, karena untuk sesi latihan bebas dan juga kualifikasi memang tidak mencukupi untuk bisa melakukan adaptasi dari pembalap baru termasuk Ramadipa. Namun kembali lagi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ramadipa di ajang Thailand Cup yang sudah ditunjukkan oleh Ramadipa dan juga di Asia Talent Cup ya sob, di situ admin juga melihat bahwa Ramadipa ini sebenarnya tidak kalah juga dari Veda, memiliki kemampuan adaptasi yang cepat. Namun kalau Ramadipa ini lebih kepada sisi teknikal. Nah, Ramadipa ini kalau dari penampilannya sangat teknis sob. Kalau Veda ini terlihat ketika tampil di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, tiba-tiba Veda ini bisa tampil dengan sangat eksplosif. Namun kalau Ramadipa, semenjak admin melihat penampilan Ramadipa ya dari ajang balapan Asia Talent Cup, kemudian ada juga di Thailand Talent Cup, di sini admin melihat kalau Ramadipa ini memang secara penampilan sangat teratur, sangat matematis, sangat teknis. Jadi Ramadipa ini selalu mempertimbangkan bagaimana resiko yang harus dia ambil pada saat balapan untuk mendapatkan hasil akhir yang baik. Oleh karena itu, dengan kemampuan tersebut maka admin juga cukup optimis untuk Ramadipa bisa mendapatkan hasil yang baik. Tetapi harapan admin yang terpenting adalah Ramadipa bisa mendapatkan poin terlebih dahulu di ronde pembuka ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup
di tahun 2025 ini sob. Oke sob, selain tadi ada sesi track walk ya, pembalap-balap di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde perdana ini ya, mereka juga mendapatkan kesenangan karena di ronde pertama ini berbarengan dengan ajang balapan MotoGP, sehingga pada saat sebelum memulai balapan ya, mereka ini sudah mulai melakukan sesuatu untuk bisa melakukan ice breaking ya sob, sehingga nanti mereka ketika menghadapi balapan tidak akan terlalu tegang lagi. Nah jadi di awal balapan sebelum memulai balapan ya, maksudnya seperti beberapa pembalap yang diminta oleh pihak Red Bull ya untuk melakukan percobaan dengan masuk ke dalam mobil minivan dari Alex Marquez yang diberi namai Alex Neta. Ini mobilnya Alex Neta ya, minivan. Dan kemarin itu sempat diisi sampai dengan 24 pembalap dari 26 pembalap di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan luar biasanya 24 pembalap di Red Bull MotoGP Rookie Cup muat di dalam mobil ini sob. Jadi luar biasa ya, ditambah dengan Alex Marquez berarti 25 pembalap ya masuk di dalam tersebut, atau termasuk Alex Marquez ya, 24 pembalap, sorry 24 ya, 24 pembalap ya maksudnya di dalam mobil Alex Neta tersebut. Nah ini termasuk ice breaking juga ya bagi semua pembalap, apalagi untuk pembalap rookie, sehingga nantinya mereka menghadapi ronde pertama tidak akan terlalu tegang. Dan memang lebih pentingnya seperti itu sob, karena di ajang balapan ini tujuannya adalah program Road to MotoGP. Tentu rider coach dan juga manajemen dari Red Bull MotoGP Rookie Cup tidak ingin semua pembalap ini terlalu memiliki ambisi sehingga menyebabkan kerugian bagi diri mereka apabila mengalami insiden yang fatal. Nah, oleh karena itu ice breaking seperti ini adalah hal yang cukup penting juga sebelum memulai balapan. Dan juga kemarin beberapa pembalap menemui senior mereka yang sudah sampai di ajang balapan Grand Prix. Contohnya saja pembalap dari Thailand menemui Thackron Boisri, Kiatisak Singapore ya yang menemui Thackron Boisri yang di Moto3 Honda Team Asia. Kemudian ada juga Veda dan juga Ramadipa yang menemui Mario Aji yang sudah balapan di kelas Moto2. Kemudian ada juga Alvaro Carpe, Valentin Peron, kemudian Marco Morelli ya yang merupakan senior dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun sebelumnya, dan mereka bertemu lagi dengan pembalap yang masih aktif di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini sob. Oke sob, jadi itu saja ya update dari admin untuk ronde pertama kali ini, dan nanti insya Allah admin akan menyampaikan kembali mengenai bagaimana balapannya sendiri ya sob, karena balapan itu akan dimulai pada tanggal 26 dan juga 27 April. Semoga saja untuk pembalap Indonesia, Veda dan juga Ramadipa bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang baik di ronde pertama di sirkuit Jerez Spanyol. Oke sob, apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berkenan untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Tentu saja kesalahan adalah milik admin karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.